Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester pertama. Adapun materi kali ini adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menyenangi membaca Al-Quran. Yang kedua, menghayati perilaku tawakal dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajari membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159, marilah kita perhatikan dulu ada sebuah kisah tentang tawakal. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki berhenti di depan masjid untuk mendatangi Rasulullah. Unta tunggangannya dilepas begitu saja, tanpa ditambatkan. Rasulullah kemudian bertanya, "Mengapa unta ini tidak diikat?" Lelaki itu menjawab, "Saya lepaskan unta itu karena saya percaya pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Rasulullah menegur secara bijaksana, "Ikatlah unta itu. Sesudah itu barulah kamu bertawakal." Lelaki itu pun lalu menambatkan unta itu di sebuah pohon kurma. Suatu penjelasan yang gamblang mengenai tawakal telah diberikan oleh Rasulullah lewat peristiwa itu, bahwa sesudah manusia berusaha lalu menyerahkan hasilnya pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dimaksud tawakal dalam ajaran Islam. Anak-anak, ketika kita bertawakal, haruslah sebelumnya diikuti dengan usaha. Tidak berserah diri begitu saja tanpa usaha. Itulah ajaran tawakal di dalam Islam. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan mempelajari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Perhatikan anak-anak, mari kita baca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. فبما
Demikian anak-anak, Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Baca berulang-ulang, karena setiap huruf yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Semangat dalam membaca Al-Quran. Anak-anak, kita lanjutkan mempelajari arti Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Anak-anak, dari arti Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, di sini menggambarkan jelas sekali bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, sebagai manusia yang mempercayai bahwa Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita berlindung, maka kita diperintahkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mari kita pelajari mufrodat atau kosakata. Fabima, maka dengan rahmatin atau rahmah, rahmat, min dari Allah, maka diartikan Allah, lianta, kamu lembut, lahum, bagi mereka, walau, dan sekiranya, kunta, kamu adalah Fabbon, bersikap keras, Ghalido, kasar, al-qalbi, hati. Langfaddu, tentu mereka akan menjauhkan diri. Min, dari haulik, sekeliling kamu. Fa'fu, maka maafkanlah. Anhum, dari mereka. Wastaghfir, dan mohonkan ampun. Lahum, bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fi, dalam amri, urusan itu. Fa'idha, maka apabila azamta, kamu membulatkan tekad. Fatawakal, maka bertawakallah. Ala, atas Allah. Allah. Inna, sesungguhnya Allah. Allah yuhibbu, dia menyukai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Anak-anak, dengan belajar mufradat, diharapkan anak-anak lebih mampu memahami arti daripada Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan lebih baik. Baiklah anak-anak, kita pelajari kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Dalam surat Ali Imran ayat 159 menyebutkan 3 hal secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu yang pertama,
bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika tidak, maka mitra musyawarah akan pergi menghindar. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati, serta kedengkian dan dendam. Dan yang ketiga, memohon ampunan pada Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala dan atas tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Demikian anak-anak, apapun hasilnya, hasil akhir dari sebuah musyawarah ataupun hasil akhir dari sebuah perbuatan, maka kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat anak-anak, apa itu kunci sukses? Iya, yang pertama harus berpikiran optimis. Bagus sekali, anak-anak masih ingat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian apa selanjutnya? Iya, selanjutnya kita harus berusaha. Usaha secara lahiriah. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin pandai, maka kita harus belajar. Kalau kita ingin kaya, maka kita harus bekerja, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, harus ada ikhtiar secara batiniah, yaitu kita perbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho darinya dan dikabulkan apa yang kita inginkan. Apabila terkabul, maka itulah sebuah kesuksesan yang di jalan Allah diridhoi karena Allah Ta'ala mengizinkan sehingga memberikan keberkahan kepada kita. Namun anak-anak, kadangkala tidak semua usaha itu membuahkan hasil yang baik, tetapi kadangkala hasil yang kita peroleh tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana kalau terjadi sebuah kegagalan? Maka kita tetap harus tawakal. Bagus sekali anak-anak. Inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah dengan selalu optimis, selalu berusaha atau berikhtiar, dan diakhiri dengan tawakal. Anak-anak, demikian pertemuan pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap optimis, selalu berusaha, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.